Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aulia Wahyudi dengan NIM 8080220014. Saya berasal dari Prodi Manajemen di Universitas Dinamika Bangsa. Baiklah, di sini saya mengambil judul rekrutmen dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses pencarian dan pengikatan para calon tenaga kerja yang mampu bekerja di dalam sebuah organisasi. Usaha untuk mencari serta mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Terdapat beberapa komponen dalam rekrutmen. Yang pertama, isu strategik dalam rekrutmen, yaitu proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya, harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaiknya. Selanjutnya ada alternatif tindakan selain rekrutmen. Yang pertama ada alih daya, yaitu menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dijalankan secara internal. Yang kedua, ada karyawan tidak tetap, yaitu karyawan paruh waktu atau karyawan sementara. Yang ketiga, ada organisasi pemberi kerja profesional, perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Dan yang terakhir, ada kerja lembur, yaitu alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Selanjutnya yang ketiga, ada proses penarikan tenaga kerja. Terdapat 4 bagian di dalamnya, yaitu penentuan dasar penarikan tenaga kerja. Dasar penarikan tenaga kerja harus ditetapkan lebih dahulu supaya para pelamar yang memasuki lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang diminati. Selanjutnya, dasar penarikan tenaga kerja juga harus berpedoman kepada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. Yang kedua, ada penentuan sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Sumber penarikan tenaga kerja bisa berasal dari internal dan juga eksternal perusahaan. Sumber internal, karyawan yang akan mengisi lowongan pekerjaan yang lowong diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahannya bisa bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Untuk jabatan manajerial sebaiknya diambil dari dalam perusahaan karena akan memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada. Selanjutnya sumber eksternal, karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong dilakukan dengan penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, seperti kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekanan, serikat buruh, pencakokan dari perusahaan lain, nepotisme, dan leasing. Selanjutnya ada metode-metode penarikan tenaga kerja, yaitu metode tertutup dan juga metode terbuka. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi penarikan tenaga kerja. Kendala yang dihadapi dalam setiap perusahaan tidak sama, tetapi pada umumnya kendala itu meliputi kebijaksanaan organisasi, persyaratan jabatan, metode pelaksanaan penarikan, kondisi kerja, solidaritas perusahaan, serta lingkungan eksternal. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan eksternal. Yang pertama ada kompensasi yang disediakan, status karyawan, kesempatan promosi, syarat jabatan maupun pekerjaan, metode penarikan, solidaritas perusahaan, peraturan perburuhan, dan yang terakhir penawaran tenaga kerja. Baiklah, sekian video dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.